Halo, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang message olahraga bagian part 1 sampai part 6. Oke, di sini yang pertama, bagian pertama yaitu part 1, ada bagian paha yaitu posisi tengkurap seperti pada video berikut, dan fokus pada otot ini yaitu hamstring dan bagian samping paha. Sebelum itu jangan lupa untuk menggunakan body lotion buat kita menggosok supaya nanti saat kita menggosok lebih enak. Jikalau sudah kita ratakan semua body lotion kepada bagian paha, dengan itu kita langsung aja menggunakan teknik yang pertama bagian paha yaitu evorase atau menggosok. Caranya yaitu gunakan kedua telapak tangan secara bergantian atau bersamaan, dorong dengan tekanan yang stabil dari arah lutut menuju ke pangkal paha seperti pada video, mengikuti aliran darah balik ke jantung. Oke, kalau sudah, yang kedua di sini ada teknik yang kedua yaitu friction, yaitu menggerus gunakan ibu jari ataupun jempol kalian untuk memberikan tekanan melingkar atau kecil pada area otot yang terasa tegang atau kaku. Tekanan lebih dalam untuk menyasar ke jaringan otot. Caranya yaitu dari bawah ke atas dengan menggunakan ibu jari, sama seperti pada video seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu di sini ada partisase, yaitu angkat dan remas jaringan pada otot kalian menggunakan telapak tangan dan jari-jari sama di video berikut. Gerakan partisase ini seperti pada umumnya untuk memijat. Gerakan ini seperti mengulangi adonan atau bertujuan untuk meningkatkan elastisitas otot. Oke, yang keempat di sini ada Vulcan namanya, teknik Vulcan atau menggosok melintang. Caranya itu kedua tangan diletakkan pada paha secara melintang, satu di sisi dalam, satu di sisi luar. Caranya itu geser kedua tangan secara berlawanan arah dengan cepat untuk memberikan efek panas dan relaksasi. Oke, yang kelima di sini ada vibration atau menggetarkan. Caranya itu letakkan telapak tangan kalian dengan rata di atas paha, kemudian getarkan tangan dengan frekuensi cepat namun lembut. Ini bertujuan untuk menenangkan saraf dan mengendurkan otot setelah tekanan dalam.
Jikalau sudah, kita ditutup dengan menggunakan teknik evorase kembali atau menggosok dengan tutup rangkaian paha dengan gosokan lembut yang menenangkan kembali dari arah lutut ke pangkal paha untuk membantu drainase limfatik atau relaksasi kembali lah. Oke, jika sudah dengan tahap 1 di bagian paha, kita lanjut ke tahap 2 part 2 yaitu di bagian betis ya. Teknik yang pertama kita gunakan yaitu sama dengan teknik di paha, yaitu pertama ada evorase di sini menggosok. Jangan lupa menggunakan body lotion. Caranya yaitu dorong telapak tangan dari tumit atau pergelangan kaki menuju ke lipatan lutut. Hindari menekan terlalu keras di area belakang lutut ya. Fossa popliteam. Maaf. Jikalau sudah ke evorase, bagian 2 teknik 2 yaitu sama, yaitu ada friction di sini menggerus. Lakukan gerakan melingkar kecil dengan ibu jari di sepanjang garis otot betis, terutama pada area yang sering mengalami kram. Sama seperti video berikut itu. Dengan ibu jari dari bawah sampai ke lipatan paha. Oke, kalau sudah di sini ada teknik partisase yaitu memijat. Sama caranya dengan cara remas otot betis secara bergantian antara tangan kanan dan kiri. Pastikan otot benar-benar terangkat dan teremas dengan ritme yang teratur. Kalau sudah, kita ke bagian teknik yang keempat, yaitu di sini ada shaking, menggoncangkan. Pegang otot betis atau pergelangan kaki, kemudian goncangkan dengan gerakan naik turun atau ke samping secara rileks agar otot-otot betis jatuh dan kembali ke posisi rileks. Jikalau sudah pada teknik shaking, kita lanjut ke terakhir yaitu yang kelima, ada ditutup dengan evorase kembali, menggosok, akhir dengan gosokan panjang yang halus untuk meratakan kembali distribusi cairan di area betis.
Setelah lanjut pada bagian betis, kita lanjut di bagian part 3, yaitu ada bagian kaki, telapak kaki. Fokus pada area plantar fascia dan persendian kecil. Teknik yang pertama itu di sini sama, ada forase atau menggosok. Gosok seluruh permukaan telapak kaki menggunakan telapak tangan atau punggung tangan, mulai dari ujung jari kaki menuju tumit, kayak video berikut. Nah, jika sudah pada bagian evorase, kita lanjut di bagian 2, teknik kedua, yaitu ada friction, menggerus. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kepalan tangan atau mungkin menggunakan ibu jari juga bisa, tapi lebih enak dan lebih kerasa lagi dianjurkan menggunakan kepalan tangan. Gunakan kepalan tangan untuk memberikan tekanan titik demi titik atau mungkin meningkat pada cekungan telapak kaki dan area tumit yang tebal. Jikalau sudah pada bagian friction, kita lanjut ke partisase, yaitu memijat juga. Tekan dan remas bagian sisi dalam dan luar telapak kaki menggunakan jari-jari tangan untuk melenturkan otot-otot kecil pada bagian kaki, seperti pada video berikut. Setelah sudah, kita lanjut yang pada bagian terakhir. Di sini ditutup dengan menggunakan evorase kembali atau menggosok. Lakukan usapan terakhir pada seluruh kaki untuk memberikan kesan penutup yang nyaman dan merelaksasi seluruh saraf tepi di telapak kaki. Setelah bagian kaki sudah selesai, kita lanjut ke bagian 4. Part 4, di sini ada bagian pinggul, yaitu panggul. Manipulasi di daerah ini untuk bertujuan untuk melepas ketegangan pada otot panggul yang sering menjadi pusat kelelahan akibat aktivitas lari, melompat, dan duduk terlalu lama. Teknik yang pertama yaitu di sini ada evorase. Evorase di sini kita menggunakan dua tangan dari ujung ke ujung dengan tekanan untuk bertemu di tengah-tengah seperti pada video. Gerakan ini berfungsi sebagai adaptasi agar otot bokong tidak kaget sebelum diberikan tekanan yang lebih dalam. Setelah bagian evorase selesai, kita lanjut ke teknik yang kedua pada bokong, yaitu ada friction atau menggerus dengan kepalan atau siku. Nah, karena lapisan otot bokong sangat tebal, gunakan teknik berikut untuk hasil maksimal. Yang pertama yaitu di sini ada teknik kepalan, yaitu kepalkan tangan dan gunakan buku-buku jari untuk melakukan gerusan melingkar pada titik tegang di daerah tengah bokong. Atau yang kedua yaitu di sini dengan siku.
Letakkan ujung siku pada titik otot yang paling kaku atau biasanya di daerah perimorfis. Lakukan tekanan secara perlahan dan berikan putaran kecil. Pastikan untuk selalu menanyakan tingkat kenyamanan pasien karena tekanan siku bisa sangat intens. Hindari menekan langsung pada tulang ekor atau sendi pinggul yang keras. Nah, setelah itu di sini ada teknik tambahan yaitu di bagian ujung pinggulnya di tulang ekor. Ini menjadi titik tumpu yang bakal menjadi yang sangat kerasa ketika kita capek. Di bagian ini kita menggerus atau menggunakan friction supaya lebih enak lagi, supaya otot pinggul dan bagian bokong tidak tegang. Setelah itu kita tutup bagian yang terakhir. Di sini ada evorase kembali untuk telapak tangan yang tutup dengan telapak tangan yang lebar dan menenangkan. Gunakan tekanan yang lebih ringan dibandingkan tahap pertama untuk membantu meratakan kembali sirkulasi darah di daerah yang baru saja diberikan tekanan dalam deep tissue. Nah, setelah pada bagian 4 yaitu di pinggul atau bokong selesai, kita lanjut ke bagian 5. Yaitu di sini ada bagian punggung. Punggung memiliki area permukaan yang luas. Pastikan tekanan berasal dari berat badan agar lebih efektif dan tidak membuat terapis cepat lelah. Nah, teknik yang pertama itu yaitu di sini ada evorase atau menggosok. Gunakan kedua telapak tangan kalian secara penuh, mulailah dari pinggang bawah secara sinkron menuju ke atas hingga bahu, lalu menyamping ke arah ketiak. Gerakan ini bertujuan untuk meratakan minyak dan menghangatkan otot punggung. Kalian bisa juga menggunakan teknik dari satu arah dahulu di bagian kiri menuju ke area ketiak atas, dan yang satunya lagi pada punggung yang bagian kanan menuju ke ketiak kanan. Bisa juga menjadi satu di bagian tengah-tengah untuk menuju ke kanan kiri langsung seperti pada video itu. Nah, untuk teknik yang kedua di sini yaitu ada friction atau menggerus. Fokuslah pada otot-otot di samping tulang atau belakang dan gunakan ibu jari atau pangkal telapak tangan untuk melakukan gerusan melingkar guna menghancurkan sisa pembakaran asam laktat yang mengeras. Kalian bisa dari bawah juga menuju ke atas menggunakan tekanan ibu-ibu jari secara konsisten seperti pada video.
Nah, setelah selesai di teknik yang kedua, jadi ada teknik yang ketiga yaitu skin rolling, yaitu cubit sedikit lapisan kulit punggung di antara ibu-ibu jari dan 4 jari lainnya, lalu jalankan atau gulung kulit tersebut dari bawah ke atas. Teknik ini berfungsi untuk melepaskan pelengketan antara kulit dan jaringan otot fascia. Kalian juga bisa menggunakan anduk jikalau sangat licin. Nah, dengan anduk itu kalian bisa melakukan screen roll yang lebih mudah lagi karena ada kain di atasnya. Sama tekniknya dari bawah ke atas. Nah, untuk selanjutnya di sini yaitu ada teknik walken, yaitu menggosok melintang. Kedua telapak tangan diletakkan di sisi kanan dan kiri punggung, kemudian digerakkan maju mundur secara berlawanan arah secara cepat untuk memberikan efek gesekan yang hangat. Nah, setelah bagian walken selesai, di sini yaitu ada teknik yang namanya tapuk temong. Dilakukan dengan ritme yang cepat dan ringan, terdiri dari 3 variasi. Yang pertama ini di sini yaitu ada memotong atau mencincang, menggunakan sisi samping kelingking dengan kedua tangan bergantian secara cepat. Nah, yang kedua yaitu ada cekungan atau cupping. Tangan dikuncupkan hingga ada rongga udara menghasilkan suara puk 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 seperti itu. Urutannya memutar ya, sama di video itu. Nah, setelah cekungan di sini yaitu ada teknik yang namanya mengepal atau beating. Tangan mengepal longgar, memukul area otot besar dengan bagian samping kepalan. Kayak lagi sebel gitu. Ih, sebel deh, sebel gitu. Setelah tapo temon selesai, kita di sini bagian terakhir tutup dengan evorase kembali, yaitu tutup dengan usapan panjang yang menenangkan untuk merilekskan kembali sistem saraf setelah tahap permulaan. Tapo temon.
Nah, setelah selesai kita lanjut ke bagian 6 yang terakhir di sini, yaitu ada bagian tangan. Manipulasi ini dilakukan mulai dari lengan atas, bicep dan sampai atau tricep sampai lengan bawah hingga telapak tangan. Teknik yang pertama yaitu ada evorase, yaitu gosok evorase yaitu dibagi menjadi dua, yaitu di bagian lengan yaitu bicep dan lengan bawah. Yang pertama itu kita mulai dari bicep dahulu, gosok seluruh bagian lengan dari bawah sampai atas, bawah bicep sampai atas lengan, sampai atas bicep lah ya. Nah, setelah selesai dari atas, kita lanjut ke evorase yang bagian kedua, yaitu dari atas telapak tangan menuju ke batas siku ataupun lengan atas. Yang kedua di sini yaitu ada friction, maksud saya friction, yaitu menggerus di bagian telapak-telapak tangan mulai dari jempol sampai ke kelingking dengan tekanan-tekanan di telapak tangan atau menggunakan ibu-ibu jari menggerus seperti pada video. Oke, untuk yang ketiga yaitu di sini ada shaking, mengguncangkan. Pegang pergelangan tangan pasien dengan satu tangan, sementara tangan terapis yang lain memegang lengan atas. Guncangkan seluruh lengan secara perlahan namun mantap ya, agar otot-otot sendi bahu dan siku menjadi rileks. Itu pasiennya lebay, padahal enak.
Nah, setelah selesai, di sini ditutup dengan evorase, airi dengan gerakan mengusap atau mengusap lembut dari ujung menuju ujung, pangkal dan lengan untuk memperlancar aliran balik darah. Nah, setelah selesai bagian evorase, kita di sini ada bagian tambahan ataupun mungkin bisa dilakukan ataupun tidak bisa dilakukan juga nggak apa-apa, yaitu dengan cara tangan diikat ke belakang dan fokus kita yaitu di tulang belikat belakang dengan dipijit menggunakan evorase, sama dengan evorase menggosok lah, menggosok melingkari bagian tulang belikat. Nah, itu dia bagian message part 1 sampai part 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.